Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji di kinerja, perkenalkan nama saya Saprida Nur SPDI, mahasiswa PPG Guru tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210012515567. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SDN 029 Padang Mutung dengan materi Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Siapkan, hormatkan, tegakkan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan doa yang tadi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita pagi hari ini berjalan semuanya dengan lancar. Oke. Baiklah anak-anak Ibu, ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti hadir semua ya? Berarti anak Ibu dalam keadaan sehat semua? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita seperti biasa kita membaca surat pendek. Ya? Oke, kita baca sekarang yang biasa kita baca setiap pagi adalah Wadduha. Kita ikuti bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah dengan kita semoga dibukakan semua pintu hati kita untuk menerima pelajaran untuk hari ini. Oke, anak Ibu, kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu. Pernahkah anak Ibu membuat kesalahan? Pernah. Mantap. Berarti kita sebagai manusia biasa tidak pernah kita tidak berbuat silap dan salah. Oke. Kita masuk pelajaran kita adalah masalah Al-Ma'ul Husna. Pelajaran kita Al-Ma'ul Husna. Kita belajar
belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, kita selalu belajar Al-Ma'ul Husna. Apa arti Al-Ma'ul Husna itu? Nama? Oke, nama Allah yang baik dan indah. Yang untuk pertemuan kali ini kita belajar 4 Al-Ma'ul Husna. Oke anak-anak itu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan arti Al-Ma'ul Husna, Al-Ghafar, Al-Afus, Al-Wahid, dan Al-Somad. Menghafal Al-Ma'ul Husna tersebut dengan benar. Menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan Asma'ul Husna. Yang keempat, bekerja sama dalam kelompok untuk membuat karya tentang makna dan pengenalan Al-Ma'ul Husna. Paham ini Bu? Paham. Oke. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu lantunan Al-Ma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik dan indah. Disimak dengan baik ya, boleh juga diikuti. Ar-Rahim ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, Boleh diikuti. ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Salim, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafi, ya Rafi, ya Mu'izz, ya Mudhir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Alim, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqif, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasif, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ma'in, ya Syahid, ya Muhammad, ya Wakil, ya Mawi, ya Matin, ya Wali, ya Hakim, ya Husain, ya Bani, ya Mu'in, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Mutaqabbil, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mutali, ya Habar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Jadi kita masuk pada materi pelajaran kita. Materi pelajaran kita Al-Ghafar yang pertama. Tadi kita lantunan Al-Ma'ul Husna. Sekarang tidak semua kita pelajari dulu, kita ambil dulu Al-Ghafar. Al-Ghafar yang artinya Maha menutup. Dah Ibu, menutupi. Allah menutupi setiap kesalahan yang kita perbuat. Allah menutupi dosa-dosa hambanya, dan menyembunyikan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia.
Seperti dalam surat apa tuh kemarin? Surat apa? Al-Ikhlas. Allahu Samad. Apa artinya? Allah tempat meminta. Kita ikut tempat meminta, mengantumkan segala harapan. Kita hanya bergantung kepada Allah, tidak boleh yang lain. Apapun harapan kita, apapun keinginan kita, hanya bergantung kepada Allah. Oke, paham anak ibu? Lanjut. Kalau sama sudah ya? Al-Wahid sudah. Berarti oke, contoh perilaku tauladannya. Seperti apa contohnya? Coba. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang diberikan kemudahan oleh Allah sudah kita lakukan tadi. Itu contohnya. Kita hanya memohon kepada Allah. Tidak akan mau masuk pelajaran kita kalau kita tidak berdoa kepada Allah. Itu contohnya. Berdoa untuk keluarga. Kalau sehat ibu kita, kalau sakit ibu kita di rumah, konsentrasi kita di sekolah? Tidak. Makanya kita berdoa kepada Allah untuk kesembuhan, untuk kesehatan seluruh keluarga kita. Oke anak ibu. Oke. Sekarang ada cerita singkat yang akan ibu sampaikan. Dengarkan dengan baik. Kalau di situ kurang jelas, dengarkan aja ibu. Oke? Di suatu desa hiduplah seorang anak yang bernama Hasan. Hasan ini adalah anak yang begitu baik, begitu sopan, dan selalu mendengarkan apa kata orang tuanya. Pada suatu hari Hasan pergi keluar bermain-main. Ketemulah dia dengan teman-teman dan dia bergaul yang tidak sesuai dengan keinginan ibunya. Hasan mulai berubah. Ketika jam sholat, dia tidak pulang. Ketika ibunya berbicara, "Kemana engkau wahai anakku?" Dan dia selalu berkata kasar pada ibunya. Jadi perubahan ini membuat hati seorang ibu risau. Dari Hasan yang dulu rajin belajar, rajin mengaji, rajin sholat, tutur katanya baik, sekarang berubah. Pergaulan itu sangatlah berbahaya kalau tidak tepat. Akhirnya pada suatu malam ibunya begitu risau melihat keadaan Hasan seperti itu. Dia langsung berwudu dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, aku ingin Hasanku yang dulu, yang sangat patuh, yang menyejukkan hatiku. Tolong kembalikan Hasan yang dulu kepadaku." Akhirnya Hasan pun begitu gelisah malam itu. Karena doa seorang ibu sangatlah diijabah oleh Allah. Akhirnya Hasan berlari ke kamar ibunya memohon maaf kepada ibunya. "Wahai ibuku, maafkanlah aku yang telah menyakiti hatimu." Dan ibu pun memeluk dia dan ibunya berkata, "Wahai anakku, segala dosamu telah ibu maafkan. Sekarang kamu bertaubatlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah." Dari cerita di atas, Al-Ma'ul Husna yang mana? Menghapus dosa. Al-Somad tempat meminta. Apalagi tadi yang memaafkan. Jadi sudah dirangkap dari situ, apapun kesalahan kita, kalau kita meminta sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan memaafkan kita. Menghapus segala dosa-dosa kita tadi. Yang tadi melawan sama orang tua, yang tidak sholat, sudah diampuni oleh Allah. Karena ibu, jadi dari cerita yang ibu ceritakan tadi, banyak betul kesalahan kita. Suka melawan pada orang tua? Tidak. Mantap, Lep. Salam dengan orang tua pergi sekolah tadi. Bagus. Kalau disuruh oleh orang tua langsung dikerjakan? Ayo, anak-anak yang soleh, saudara ya. Apabila kita tidak
diperintahkan oleh orang tua, itu tidak boleh. Berarti kamu menyakiti hati orang tua yang sudah membesarkan kita. Nah, sesama teman. Boleh kita mengganggu teman? Apabila kamu mengganggu teman atau mengambil barang teman tanpa izinnya. Jangan ditunggu-tunggu besok. Siapa tahu besok kita tidak ada lagi. Sementara kita mengambil punya teman tidak minta izin. Berarti berdosa. Kalau bersalah dengan teman-teman, bersalah dengan teman-teman, kita minta maaf dengan teman. Kalau kita bersalah kepada Allah, kita bertobat. Suka menyebut nama ayah kawan. Yang tak punya dia disebut juga punya dia. Itu kebiasaan kamu tuh. Itu tidak boleh. Lakukanlah, bertindaklah dengan sebaik-baiknya. Kalau Al-Anfus tuh, tidak kamu Al-Anfus itu. Dihapus semua oleh Allah dosa-dosa kita. Kalau Al-Ghafar ditutupi. Ditutupi. Pagi ini Faiz tidak sholat subuh. Ditutupi oleh Allah. Siapa yang tahu? Hanya Allah dengan Faiz. Sempat Allah menulis di kening Faiz, pagi ini Faiz tidak sholat subuh. Seperti itu sifat Allah? Tidak. Allah menutupi segala kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh umatnya. Karena Allah bersifat Al-Ghafar. Besok pagi kalau kamu sholat subuh dengan serius, Allah memaafkan segala dosa-dosa dihapus segala dosa-dosanya dengan syarat kita bersungguh-sungguh mengerjakannya. Boleh kita meminta selain kepada Allah? Tidak. Apa tadi? Al-Wahid. Al-Wahid, Allah hanya satu-satunya. Apa? Al-Somad. Al-Somad. Al-Somad, hanya Allah satu-satunya dapat meminta. Boleh kita meminta kepada yang lain? Tidak. Seperti Ibu Hasan tadi, dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Dia meminta Hasan dikembalikan ke jalan yang benar lagi. Kalau kita minta sungguh-sungguh, dikabulkan atau tidak? Dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Hasan sadar dan kembali seperti dia. Hasan yang biasanya nakal, sekarang pas azan dia kalau disuruh sama orang tuanya, wahai anakku Hasan, pergilah engkau mengaji. Iya ibu. Berarti dia juga telah terbuka hatinya karena doa seorang ibu. Paham Pak Is? Jadi apapun yang kita perbuat, kalau sesama teman bersalah, meminta maaf. Kalau kepada Allah kita bersalah, bertaubat. Boleh kita meminta selain kepada Allah? Tidak. Karena Allah tempat kita meminta. Allah itu tempat kita meminta. Allah itu tidak butuh pertolongan. Yang butuh pertolongan itu siapa?
Al-Ma'ul Husna kita pada pagi. Untuk itu supaya lebih kuat lagi katanya ibu kasih tugas. Paham? Nah, dikasih tugas supaya kamu itu lebih memahami, lebih menguatkan. Paham Ibu? Setiap kelompok. Oke Ibu, kerjakan tugasnya berdasarkan instruksi yang ada. Jadi kita oke, nah, berkelompok itu kerjasama ya. Kerjakan dengan baik. Kelompok itu kerjasama. Oke, apa contohnya? Seperti apa? Bikin contohnya ya. Contoh dalam bikin contohnya. Al-Ghafar apa contohnya? Al-Mahfuz apa contohnya? Kerjasama dengan baik. Bikin contohnya nak ya. Buat contoh perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat contohnya. Keluarkan ide-ide mungkin. Ada kan? Apa contoh perilaku dalam kehidupan menutupi? Nanti kamu apakan di kerjasama. Kalau kelompok itu kerjasama, itu ada sendiri-sendiri. Hah? Nama kelompok, kamu kelompok berapa? 4. Bikin anggotanya. Lagi? Kelompok 1, 2, 3, 4. Lagi? Ini nama kelompok anggotanya. Contohnya mana nak? Contoh perilaku dalam kehidupan kita. Oh ya. Oke, anak ibu udah selesai semua? Oke, setiap kelompok ada perwakilannya ke depan membacakan hasil kelompoknya. Oke, dimulai dari kelompok Adita dulu. Silakan ke depan Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama Asmaul Husna adalah Al-Ghafar, artinya menutup. Contoh perilaku dalam kehidupan menutupi aib teman. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil kelompok dari kelompok 1. Kita lanjut dari kelompok 2.
Coba Salsa, bacakan hasil kelompok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nama Asmaul Husna al-Aqrub. Arti maha menghapus. Contoh perilaku dalam kehidupan, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3, Alfi, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Asmaul Husna Al-Wahid, yang Maha Satu, selalu mengucapkan kalimat tauhid atau la ilaha illallah. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 lagi. Oke, Tata, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan diskusi kami. Nama Asmaul Husna As-Somad, arti tempat menggantungkan. Contoh perilaku dalam kehidupan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di setiap kelompok telah mengapakan hasil. Oke, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak ibu. Hari ini kita belajar tentang betapa besar dan kasih sayangnya Allah dan pengampunannya kepada kita. Pak Is bisa duduk dulu. Allah memiliki sifat apa tadi? Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Wahid, Al-Somad. Nah, Al-Ghafar apa tadi artinya? Menutupi. Al-Afus, menghapus segala dosa kita. Al-Wahid, Maha Tunggal, tidak ada Allah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang terakhir As-Somad, tempat kita meminta. Jadi sebesar apapun kesalahan kita, Allah akan selalu membuka pintu maaf untuk kita. Paham? Sebesar apapun kesalahan kita, Allah akan membuka pintu maaf. Dengan syarat kamu harus sungguh-sungguh bertobat. Ibu, saya silap kemarin berkata kotor. Ucapkan astagfirullahaladzim. Kita sungguh-sungguh meminta maaf kepada Allah. Tidak boleh berkata kotor. Boleh kita berkata kotor. Boleh kita menyakiti hati teman. Boleh kita menyakiti hati orang tua. Tapi kalau kita pernah hilaf melakukan itu, pintu maaf Allah terbuka selebar-lebar asal kita bersungguh-sungguh.